Nah, ternyata menurut survei, post vacation blues dapat terjadi pada 57-64% orang yang kembali dari liburan panjang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WII TV, kita bertemu kembali dalam program Belajar Bareng WII. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Anissa Miranti Nurendra, SPSI MC Psikolog. Saya adalah dosen dan psikolog dari jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Nah, pada konten kali ini kita akan membahas tentang post holiday blues. Nah, nggak terasa ya teman-teman, setelah libur panjang, tiba saatnya kita harus kembali masuk lagi ke kampus untuk belajar dan juga ujian. Salah satu perasaan yang sering muncul saat harus kembali ke rutinitas adalah merasa kecewa karena liburan telah usai. Nah, pada beberapa kasus yang ekstrim nih, perasaan kecewa ini dapat berkembang menjadi sedih, stres, bahkan depresi. Wah, kok bisa ya? Nah, hal ini bisa terjadi pada orang yang mengalami post holiday blues. Pada episode ini kita akan membahas tentang apa itu post holiday blues dan bagaimana cara mengatasinya supaya bisa kembali semangat dalam belajar. Nah, apa sih post holiday blues itu? Post holiday blues bisa juga kita sebut sebagai post vacation blues atau post holiday atau post vacation syndrome. Nah, ini adalah gangguan mood atau suasana hati yang mungkin timbul setelah seseorang kembali dari liburan panjang. National Alliance on Mental Illness mendefinisikan sebagai perasaan cemas dan depresi yang bersifat sementara yang terjadi karena liburan yang berkaitan dengan stres, ekspektasi, dan memori selama liburan. Siapa saja yang dapat mengalami post holiday blues? Nah, ternyata menurut survei, post vacation blues dapat terjadi pada 57-64% orang yang kembali dari liburan panjang loh. Post holiday blues pada umumnya terjadi setelah seseorang kembali dari liburan panjang, seperti libur lebaran, libur sekolah atau libur semester, libur Natal, dan libur tahun baru. Gejala post holiday blues biasanya akan terjadi sampai dengan kurang lebih 2 minggu. Nah, bagaimana kemudian gejala dari post holiday blues? Gejala dari post holiday blues ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah mengalami stres atau perasaan tertekan. Kemudian yang kedua mengalami kecemasan. Yang ketiga merasa kelelahan yang sangat atau fatigue. Kemudian juga mengalami hilangnya motivasi dalam belajar maupun beraktivitas. Terjadi gangguan tidur, kurang fokus. Kemudian juga mudah merasa tersinggung apabila bertemu dengan orang lain dan juga terjadi kurangnya nafsu makan. Kalau begitu, apa sebetulnya penyebab post holiday blues? Nah, teman-teman, secara umum berlibur sebenarnya memiliki efek yang baik pada kesehatan mental kita. Akan tetapi memang efeknya perlahan-lahan akan menghilang. Penyebab seseorang dapat mengalami post holiday blues adalah karena pada umumnya untuk kembali dari liburan ke rutinitas sehari-hari, orang memerlukan adaptasi. Ritme dan tekanan kehidupan sehari-hari yang dihadapi saat liburan dengan rutinitas belajar tentunya sangat berbeda. Sehingga untuk kembali dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sehari-hari pasti memerlukan waktu dan juga energi yang cukup. Semakin besar perbedaan kondisi saat liburan dan rutinitas sehari-hari, serta semakin pendek waktu yang dimiliki untuk penyesuaian kembali, maka akan semakin besar potensi terjadinya post holiday blues. Kemudian, bagaimana cara mengatasi post holiday blues? Yang pertama, siapkan waktu yang cukup untuk beradaptasi dari suasana liburan untuk kembali ke rutinitas belajar. Jangan kembali dari liburan terlalu mepet dengan hari pertama belajar. Seperti misalnya, baru pulang dari liburan hari Minggu, padahal hari Senin sudah masuk. Sediakanlah 1-2 hari sebagai jeda. Setelah libur panjang, biasanya kita memerlukan waktu untuk unpack, laundry, bersih-bersih, belanja makanan, dan juga beristirahat sebelum kembali ke rutinitas.
Kemudian yang kedua, istirahatlah yang cukup. Ambil waktu yang cukup untuk beristirahat dan kembali ke pola tidur yang biasanya supaya tubuh dan pikiran kita tidak kaget saat harus kembali ke rutinitas. Jika diperlukan, teman-teman bisa juga melakukan aktivitas relaksasi dengan olahraga, mandi air hangat atau hal-hal lain yang membuat pikiran dan badan menjadi lebih santai. Yang ketiga, bawalah kenangan yang menyenangkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Saat liburan, pastikan kamu mendokumentasikan kenangan yang indah, membeli souvenir atau apapun yang membuat memori yang menyenangkan itu bisa kita bawa saat kembali dari berlibur. Hal ini akan membantu kita untuk kembali bersemangat dengan mengingat hal-hal yang membuat kita merasa positif. Nah, yang keempat, berkontak dengan teman dan keluarga. Selepas liburan atau mudik, tetaplah berkontak dengan teman dan keluarga di rumah ya, agar tidak merasa kesepian setelah kamu pulang dari liburan. Yang kelima, lakukanlah aktivitas di luar rumah. Tahukah kamu bahwa emosi negatif sebetulnya lebih mudah terpicu saat kita hanya mengurung diri sendirian? Cobalah untuk melakukan aktivitas di luar rumah seperti berolahraga, berkunjung ke tempat teman, jalan-jalan, atau pilih aktivitas yang disukai agar pikiran dan tubuh kita tetap sibuk serta terhindar dari perasaan murung. Yang keenam, mindful dan berusaha kembali ke rutinitas dengan pelan-pelan saja. Meskipun terasa berat, kita harus menerima kenyataan bahwa libur telah usai dan kita harus kembali ke rutinitas. Supaya tidak kaget, kembalilah ke rutinitas dengan tenang, tidak terburu-buru dan jangan langsung melakukan aktivitas yang berat secara fisik ataupun secara mental. Nah, bagaimana jika gejala post-holiday blues-nya masih berlanjut? Nah, teman-teman carilah bantuan dengan berkonsultasi kepada tenaga psikologi maupun tenaga kesehatan yang terdekat ya, jika gejala-gejala yang dialami semakin parah atau mengarah kepada depresi atau tidak hilang dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sebagai penutup, liburan semestinya menjadi sarana untuk merecharge kembali semangat kita agar kembali produktif dalam belajar. Supaya liburan dapat dimulai, berjalan dan berakhir dengan tetap menyenangkan, maka kita perlu mengatur waktu dan juga diri kita supaya manfaat liburan dapat kita rasakan dengan baik. Oke teman-teman, selamat kembali dari liburan. Selamat kembali berkarya dan belajar dengan penuh semangat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Universitas Islam Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.